diuber dan harus dengan kecepatan tangan sepersekian detik harus tercabut seperti itu. Jadi kalau enggak nanti tangannya digigit sih. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengajarkan mereka berinteraksi kepada orang lain. Mungkin ada challenge dan pengalaman seru nih di sini. Silakan Mbak Santi. Iya. Jadi memang ini beda ya dari kalau kita ngajarin anak-anak yang tidak ada kasus seperti ini ya. Dan ini juga salah satu hal yang kepingin saya luruskan, karena banyak orang tuh masih berpendapat seperti ini ketika melihat anak-anak, terutama kalau yang banyak bikin ulah tuh biasanya anak-anak autis memang. Karena mereka kadang juga hiperaktif, seperti itu. Mereka kadang kalau meltdown di tempat umum itu bikin apa sih istilahnya tuh ya, keributan ya, jadi orang-orang heboh, ada apa seperti itu. Maka dari itu kadang-kadang anak-anak seperti ini jarang diajak pergi ke tempat-tempat umum, takutnya seperti itu gitu. Jadi nah biasanya orang-orang yang melihat kejadian seperti itu, tiba-tiba anaknya ngambil barang gitu, terus dipakai mainan apa segala macem, terus nangis ngelesot di lantai, itu mereka yang dijudge pertama adalah orang tuanya tidak bisa mengatur anaknya kayak gitu. Jadi terus lihat anak-anak yang autis itu juga kan dia tidak seperti anak-anak pada umumnya yang bisa dengan mudah kita ajari sopan santun, adab-adab yang anak-anak biasa tuh gampang diajari gitu ya. Mereka kan tidak seperti itu. Jadi pasti orang tuanya duluan, nih anaknya nggak diajarin di rumah, ini pasti salah orang tuanya. Kayak gitu juga. Jadi judging seperti itu hilangkan dulu gitu. Jadi itu bukan suatu kondisi yang bisa dikontrol gitu kan. Memang anaknya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi anak-anak seperti ini ya? Jadi kalau misalnya kita melihat mereka, ya kalau misalnya anaknya melakukan hal yang aneh-aneh ya sudahlah, biarkan. Memang mereka seperti itu gitu. Kalau saya sendiri udah kebal, dilihatin orang udah kebal waktu ke mall gitu. Tapi saya juga nggak ngeliatin orang lain, apa ngeliatin anak saya? Enggak sih, biasa aja. Saya jalan aja, saya gandeng. Kadang-kadang dia teriak atau gimana, saya pegangin aja. Pokoknya dia nggak mukul orang, itu udah alhamdulillah lah gitu kan. Dan mereka sendiri pun belajar. Nah ini materi di terapinya memang ya. Jadi anak-anak seperti ini kan dia untuk komunikasi verbal itu susah. Untuk dia fungsi kognitifnya itu juga kurang. Jadi dia tidak bisa memahami kita marah, kita sedih. Mereka tuh nggak tahu. Memang harus dikasih istilahnya kalau terapinya nih ABA ya, Applied Behavior. Apa ya, A-nya lagi mereka. Jadi intinya bukan kita mengajarkan kalau sudah dikasih barang bilang terima kasih ya, nggak seperti itu, nggak akan mereka terima. Orang mereka dengerin aja, kadang angin-anginan juga kan. Jadi kita menerapkan istilahnya anak ini harus begini ketika begini, applied behavior-nya. Jadi kayak kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Itulah anak-anak seperti ini kadang-kadang kaku juga. Jadi ditanya apa gitu, jawabnya ya itu. Kalau untuk si Radit ini, dia masih pada tahap menirukan. Jadi kita tanya apa, yang dia jawab pertanyaan kita. Radit mau apa? Apa. Radit mau kemana? Mana. Jadi seperti itu. Jadi dia justru menirukan aja, bukan menjawab. Jadi dia tidak tahu konsepnya, ditanya seperti ini, harus menjawab seperti ini, dia nggak tahu. Seperti itu, masih kesulitan. Jadi memang terus misalnya melambaikan tangan, tos, seperti itu tuh adalah sesuatu yang harus diaplikasikan, applied, dan terus gitu loh. Jadi nggak boleh berhenti. Jadi itu harus sesuatu yang diulang-ulang, repetitif. Dia harus selalu diulang-ulang. Jadi dia tahu kalau sedang begini, aku harus begini. Seperti itu. Jadi kayak emosi, gambar-gambar wajah orang ketawa, menangis, marah, seperti itu tuh. Ini kalau menangis, ini wajahnya seperti ini. Seperti itu. Bisa pakai gambar ilustrasi, bisa wajahnya dia sendiri. Kalau pas kebetulan bisa difoto, ini marah, ekspresinya begini. Jadi itu adalah sesuatu yang
istilahnya ditanamkan. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipelajari seperti anak-anak pada umumnya. Gitu. Jadi ya seru-seru gimana ya, gemes-gemes juga gitu anak ini. Nah, kalau ini untuk menerima pelajaran sekolah sendiri, apakah itu bisa mengikuti dengan baik? Ya jelas tidak bisa disamakan dengan anak-anak biasa ya. Jadi kalau di sekolahnya yang sekarang, karena ini sekolah khusus, memang sudah khusus, jadi mereka tidak pakai kurikulum yang pada umumnya dipakai. Jadi kayak si Radit ini aja dia sudah hitungannya kelas 4 SD, cuman dia materi-materinya tuh masih seperti anak TK, jadi mencocokkan gambar, seperti itu. Jadi kurikulumnya dibuat memang berdasarkan kasus tiap anak, seperti itu. Dan ini tidak ada istilahnya anak tinggal kelas, di sini nggak ada. Karena apa sih yang mau ditinggal kelasin gitu kan? Mereka mau tinggal kelas 10 kali juga tetap seperti itu, gitu kan. Jadi saya juga penasaran bagaimana Mbak Santi untuk menjaga atau membiasakan soal kesehatan gigi dan mulutnya sehari-hari. Kayak gitu Mbak Santi. Ada tips triknya nggak nih? Gimana? Mungkin bisa dibagi ke masyarakat. Silakan Mbak Santi. Untuk masalah pemeliharaan kesehatan gigi ini emang ini yang salah satu tantangan yang cukup berat ya, karena anak-anak ini tadi saya sudah bilang dia ada kecenderungan sensorisnya terganggu. Ada yang oversensitif, ada yang kurang sensitif. Termasuk di sini sensorik di bagian mulut. Jadi mereka tuh sensitif sekali. Kadang jangankan untuk disuruh sikat gigi ya, dipegang di bagian area wajah yang dekat mulut aja mereka udah nggak mau. Seperti itu. Tapi ini beda-beda sih, di tiap anak beda-beda. Kalau di saya, ini sebelumnya saya juga ngomong dulu ya, karena saya bukan expertnya, untuk keilmuannya bukan situ, seharusnya ini pedodontis harusnya ya yang bicara, cuman saya bicara atas pengalaman pribadi aja sebagai orang yang sehari-harinya berhadapan dengan anak seperti ini. Jadi saya sharing pengalaman aja. Tidak semua anak kasusnya sama. Kalau di anak saya dia tuh susah sekali untuk dipegang area oralnya ya. Jadi mau sikat gigi lah, sampai sekarang pun terapisnya salah satunya juga pijat oral di dalam mulut. Jadi pakai sikat gigi karet, dia dipijat di dalam, tapi ini terapisnya yang melakukan. Saya enggak. Kalau saya sih sikat gigi itu udah perjuangan sekali ya. Jadi yang pertama dia masih belum bisa sikat gigi seperti anak-anak pada umumnya. Jadi masih harus saya yang turun tangan. Itu pun juga nggak bisa pakai pasta gigi karena untuk berkumur dia masih belum bisa. Jadi air untuk membilasnya juga masih pakai air matang ya. Tidak bisa pakai pasta gigi. Mungkin pasta gigi yang organik bisa. Saya pernah pakai tapi anaknya nggak doyan, nggak suka. Jadi malah semakin menolak. Jadi saya daripada tambah susah, nggak usah pakai sekalian. Yang penting kan membersihkan sisa-sisa makanan, debris di rongga mulutnya itu yang lebih penting. Jadi saya sudah pakai berbagai metode, mulai dari kain kasa kayak bayi, sampai pakai sikat gigi anak-anak biasa. Ya memang nggak bisa maksimal, tidak bisa optimal, tapi ya lumayan lah ya daripada tidak sama sekali. Untuk anak-anak yang memang tidak kooperatif seperti ini, memang optionnya pakai anestesi umum seperti itu. Cuman sampai sekarang dia masih belum saya ada tindakan ke sana sih, masih baru planning. Karena kebetulan pernah ada anak dengan spektrum autis yang datang, jadi saya sempat melihat. Cuman memang kondisi anak ini dia lebih kooperatif. Memang dari segi komunikasi agak susah. Dia juga dan dia tipe yang, nah ini saya bilang tadi dia tipenya berbeda dengan si anak saya. Kalau anak saya kan belum dia sudah menolak dan dia tidak bisa diam, dia lebih hiperaktif seperti itu. Yang kebetulan datang ke klinik ini dia tipe yang hipoaktif, kurang aktif. Jadi dia disuruh masuk ke ruang periksa, dia masuk, disuruh duduk, dia duduk, kemudian dilihat kondisi giginya, masih mengikuti instruksi, meskipun sebentar-sebentar ditutup. Waktu itu prosedurnya sih dia mau cabut gigi susu waktu itu. Dan akhirnya memang bisa, tapi karena memang kondisinya memungkinkan.
Jadi tidak bisa kita istilahnya samaratakan ya, kita harus melihat kondisi anaknya juga. Jadi waktu gigi susunya ganti, ini dulu gimana pengalaman di Radit ini waktu dia harus ngelepas gigi goyahnya? Ya untunglah mamanya dokter gigi ya. Heeh. Jadi lebih tegaan mungkin ya. Ya pakai metode ya memang agak susah ya, jadi agak uber-uberan juga. Biasanya kalau saya sih pakai tangan kosong, karena kalau pakai alat-alat itu lebih tidak mungkin lagi, dan saya lakukan apa adanya di rumah ya kan. Jadi cabut aja pakai kasa waktu itu. Jadi kasa dengan saya sih andalannya pakai air es ya, pakai es batu. Pernah sekali-sekali bawa kloretil dari klinik, sama aja nggak ngefek karena anaknya lari-lari, kloretilnya udah kering lagi gitu kan. Jadi ya sudahlah yang ada di rumah aja anak itu, dan nggak bisa dipegangi juga. Jadi kesulitannya nih perawatan giginya, potong kukunya juga susah ya seperti itu, karena dia nggak bisa diam. Jadi diuber dan harus dengan kecepatan tangan sepersekian detik harus tercabut seperti itu. Jadi kalau enggak nanti tangannya digigit sih. Hmm.